Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah, mohon maaf saya malam ini duduk karena terasa masih lelah karena tadi sepertinya belum ada istirahat sepulang dari Lok-Sumawi dalam acara Safari Ramadan. Dan malam ini kita akan mengajak atau saya mengajak kita mendiskusikan topik tentang makna taubat dan syaratnya apa. Ya, taubat. Karena kita sedang berada di tahap kedua Ramadan yang kita sebut dengan tahap atau disebut tahap maghfirah, tahap keampunan. Maghfirah ini hati-hati ya. Dosa itu bisa membuat efek atau peradangan kalau bahasa medisnya. Artinya begini, kalau kita sudah merasa sulit untuk bisa melakukan ibadah tahajud, kita merasa sulit untuk bisa baca Quran, kita punya harta tapi pelit berinfak, kita sebenarnya punya waktu untuk silaturahim tapi masih menjaga harga diri yang tidak berharga. Ya, saya maksud karena kita merasa saya tuaan, masa saya datang ke yang muda. Padahal urusan silaturahim tidak ada urusan tua atau muda, tapi urusan siapa yang mau mengambil pahalanya lebih cepat. Ya, kalau ada halangan-halangan untuk melakukan ketaatan dan ketundukan kepada Allah, yang pertama harus kita periksa adalah pasti ada dosa yang masih menempel dalam hati kita. Ya. Kenapa seorang punya harta tapi dia tidak mau pergi umroh atau tidak mau pergi haji misalnya? Jawabannya karena ada tumpukan dosa yang dia tidak sadar bahwa itu menumpuk di hatinya. Kenapa kita bisa bangun malam hari tapi kemudian kita lebih fokus mikirin kenapa ya payah tidur saya? Ya Allah, saya minta tidurlah, padahal sebenarnya tidak bisa tidur itu bisa dia gunakan dengan banyak istighfar, dia bisa sholat qiyamul lail tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Jawabannya karena dia terhalang oleh dosanya. Hati-hati. Karena dosa tidak menyukai ketaatan. Itulah kenapa kita disuruh untuk melakukan istighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu sebenarnya adalah supaya dosa ini tidak memunculkan azab. Karena hati-hati jika Allah sudah tidak mau nengok kita. Hati-hati jika Allah sudah tidak mau mendengar kita, tidak mau menjawab doa kita, tidak peduli kita apapun yang dibuat oleh kita, dia sudah tidak peduli lagi. Perhatikan ada orang yang dia semakin hari semakin tinggi kualitas maksiatnya, itu orang yang sudah tidak diperhatikan Allah lagi. Saya ulang sekali lagi, semakin hari semakin berkualitas maksiatnya. Tidak hanya sekedar mencuri tapi sudah mulai merampok. Tidak hanya sekedar merampok tapi sudah sampai pada tingkat tidak mau sujud sama Allah. Atau kemarin dia sujud sama Allah, sekarang sudah tidak mau lagi. Maka itu tanda Allah sudah tidak perhatian sama dia lagi. Tapi kalau masih ada perasaan takut, masih ada mau minta ampun, Allah tidak peduli. Selama kita berdosa, bahkan BAP ya, berkas acara pemeriksaannya misalnya, itu ditumpuk kata Nabi dan memenuhi semua punggung bumi ini sampai ke awan. Coba bayangkan. Jika dihitung atau ditulis, maka setinggi itulah tumpukan dosa kita, dan kita minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan kita. Makanya sekarang ini waktu-waktu spesial untuk minta ampun. Berani nggak ibu bapak untuk mengurutkan minimal 5 atau 10 dosa yang kita yakin kalau tidak diampunkan Allah kita masuk neraka? Yuk. Dosa ada orang. Atau minimal pakai tangan lah. Yang pertama, Tuhan, aku pernah bilang, pernah apa? Dan aku tahu kalau kau tidak ampunkan, berat aku masuk surga. Aku minta kepadamu Tuhan, ampunkan aku. Ini waktunya. Ini waktunya. Karena kita masih bisa ngomong, maka bicarakan itu. Pada Allah sudah tahu kita sudah berdosa, tinggal minta ampun saja sama dia. Bilang sama dia, aku pernah bersalah sama si anak.
Aku pernah memakinya, aku pernah membunuh, aku pernah mencuri, aku pernah berzina, aku pernah mabuk, aku pernah mengambil uang haram, aku pernah menikmati uang yang halal tapi tidak menjadi haram di tanganku. Aku tidak amanah Tuhan. Aku banyak kali dosaku. Kenapa aku lakukan? Karena aku khawatir ini, aku khawatir itu, aku khawatir rezekiku hilang. Silakan coba bicarakan itu spesifik. Jangan Allahumma firli, Tuhan ampuni aku. Enggak nyambung nanti. Coba sebutkan dan rasakan. Ya Allah, kita belum di neraka, Ibu. Kita belum masuk neraka. Kita masih di dunia. Kita masih berpeluang diampunkan. Maka bilanglah sama Allah, ampunkan aku. Nah, itu yang harus kita pernah lakukan. Nah, yang mau kita diskusikan hari ini adalah syarat agar taubat kita diterima Allah. Pertama, meninggalkan perbuatan dosa serta menjauhi atau menjauh darinya. Ada seorang dari kemarin selalu diskusi sama saya, menceritakan dia punya aib besar. Aku ingin minta ampun kepada Allah. Ustaz, tolonglah kasih tahu di mana aku bisa berada bersama orang-orang yang bisa menjagaku untuk tidak berdosa lagi. Saya jawab macam-macam, tapi terakhir saya bilang sama dia, ini dosamu apa? Kalau boleh saya tahu, supaya saya bisa memberi jawaban yang jelas. Terakhir dia bilang, saya cuma minta satu saja, kasih tahu kemana saya bisa belajar Islam sekarang, karena saya sudah buruk kan. Saya tak mau menduga-duga, tapi dia bilang, Ustaz sepertinya sudah paham apa dosa saya. Tak bisa, saya tak tahu. Tapi insya Allah saya akan carikan, nanti akan saya beritahu kepadamu kemana kau harus mengaji. Aku tak mau mengaji cuma melalui dunia maya. Aku mau ketemu langsung. Di mana? Di mana perempuan-perempuan baik, di mana aku bisa berkumpul sama mereka dan aku bisa mengaji sama mereka. Ya Allah, ini orang yang mendapat hidayah di Ramadan. Artinya apa? Tinggalkan dosa, jauh darinya. Karena kalau kita, jangan lupa, seorang pezina, kalau dia berhenti dari berzina, tapi kemudian dia masih dekat-dekat dengan teman pezinanya, pasti cepat atau lambat dia bisa tergelincir lagi. Putus, tidak ada cerita. Wah, tidak bisa, itu nafsu. Itu yang kita harus khawatir. Allah sedang melatih kita untuk mengendalikan nafsu ngambil uang haram. Saya pejabat besar, ini mau hari raya, orang banyak kirim upeti. Saya harus tanya, ini duit apa? Tidak usah tanya sama dia, tanya sama Allah. Tuhan, halal enggak ini untukku? Kalau memang tidak halal, maka jangan ambil. Itu bahasa takwa. Tapi kita sering tidak melakukan itu. Ya. Nah, jauhi dosa. Jangan berdekat-dekat dengan dosa. Makanya nyari rumah saja, Islam itu ngajari kita, ketika kau mencari rumah untuk tempat tinggalmu, yang pertama cari tengok siapa yang bakal jadi tetanggamu di situ. Itu rumahnya. Cara memilih rumah itu begitu. Ya, bukan asal rumah, tapi lihat siapa yang bakal jadi tetanggamu di situ. Kedua, bisa nggak dekat. Nah, ini syukur Masya Allah orang-orang yang rumahnya. Tapi Bapak nggak usah khawatir. Ada orang yang rumahnya tidak dekat masjid, tapi Allah buat hatinya membesar sehingga ruhnya memudahkan dia berjalan ke masjid sejauh apapun. Ya. Kedua, hendaknya ia punya apa istilahnya ya, tekad azam yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Kalau bahasanya begini, maka yang kelihatan itu nanti, jika dia diajak berbicara tentang dosa itu, maka muncul rasa bencinya. Kenapa? Karena dia sudah terjebak di situ. Muncul tidak sukanya. Dan ciri orang yang merasakan dan bisa merasakan lezatnya iman itu adalah orang yang ketika dia pernah bersalah dan dia tidak mau masuk ke dalam kesalahan itu, sama seperti dia tidak mau lagi tidak mau dimasukkan ke dalam neraka. Ada nggak kebencian kita kepada dosa seperti kebencian terjatuh dari sebuah ketinggian? Adakah kebencian kita jika hari ini datanglah perintah, ayo mari
maka digantunglah kita, karena akan dieksekusi matilah kita. Maukah kita? Tidak. Maka pertanyaannya, seperti atau setakut itukah kita menghindari dosa? Kalau tidak, kita masih berpeluang berdosa. Ya. Yang ketiga, menyesal. Orang yang menyesal dari dosa biasanya dia jadi tawadhu itu, nggak merasa hebat. Kalau dia orang kaya, dia tidak akan merasa sombong, karena dia tahu betul dia sudah punya noda. Kalau dia ulama, nggak sok keren, nggak merasa dia saja yang paling tahu, dia saja paling suci. Kenapa? Karena pun dia tahu dia punya dosa. Jadi penyesalan ini berbuah kesadaran hati, Pak. Jadi bukan orang yang berhenti dari dosa tapi sombongnya tidak hilang. Tidak, dia menyesal. Kenapa? Karena aku sudah ternoda. Kalau masih dikasih kesempatan kayak kita pergi ke masjid, sholat, qiyamul lail, kita bisa sedih rasanya. Ya Tuhan, mudah-mudahan ini adalah pertanda Kau sudah menerimaku kembali ke jalan-Mu. Karena ada orang dilulu, diarahkan teh itu ke tempat dia, tapi begitu mau diambilnya ditarik balik. Kita udah pernah banyak salah, tapi kemudian sekarang kita bisa tahajud, bisa baca Quran. Jangan merasa hebat, karena jangan sampai itu cara setan mempesona kita. Ngerti maksudnya saya, Pak? Terus kita merasa, wah saya, ya ini bukti bahwa Allah sudah terima saya. Hati-hati, setan kadang-kadang digiringnya kita ke tempat yang benar dan dirawatnya satu penyakit kita. Ciri bahwa kita sudah bertobat dan menyesal dari pertobatan itu, ketika kita melakukan kebaikan, tidak ada kesombongan, karena kita tahu diri. Aku bukan orang yang belum pernah bersalah, bahkan dosa besar sudah aku lakukan, dan sekarang Allah masih ngasih kesempatan kepadaku untuk bisa mendatangi rumahnya. Ini sudah karunia luar biasa sama aku. Itu bahasa penyesalannya muncul di situ. Harta, dia tidak lagi bicara harta ini punyaku. Dia mau berpikir bagaimana cara harta bisa kugunakan sehingga kematian datang, tidak ada harta yang menyusahkan. Jadi kalau batu aki yang bawa beli kemarin yang nggak ada perlu kali itu, kalau bisa udah dijual balik, infakkan ke orang Sinabung sana lagi. Ya, untuk apa? Sayang Ustaz. Nah, itu penyakit nafsu. Boleh silakan pakai, mau secantik apa, semahal apapun silakan pakai. Tapi jangan kita menjadi budaknya. Ya, oke. Kemudian inilah syarat yang harus kita penuhi untuk tobat. Apa yang pertama tadi? Yang pertama, kita tinggalkan dosa. Kedua, tekad tidak mengulanginya. Ketiga, ada penyesalan. Dan penyesalan ini itu kelihatan di semua event hidup kita. Saat kita melakukan kebaikan, kita tak merasa hebat. Saudara-saudara, saya dulu orang jahat, supaya tahu ya. Saya tidak membaca orang-orang salafus saleh kita itu begitu cara berdakwah. Dia tidak mau. Dia sudah cukup malu di hadapan Allah untuk menyebut dia pernah jahat. Dia bersyukur Allah tutup. Itu yang dilakukan Fudail. Maka cuma kelihatan kalau Fudail bin Iyad nengok anak-anak begini, itu nangis dia. Apalagi lihat bayi, dia menangis bercucur air mata. Itu orang pernah tanya, kenapa kau nangis nengok anak-anak Fudail? Apa jawabnya? Enak kali orang ini, belum pernah berdosa. Aku sudah. Dan dia tahu puluhan tahun dia habiskan waktunya sebagai penjahat di kotanya. Fudail bin Iyad. Kita, apa bukti kita sudah diampunkan Allah dan kita sudah bertobat? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya pikir saya tidak banyak menceritakan apa yang harus saya sampaikan malam ini. Hanya sekedar sebuah renungan kecil betapa tumpukan dosa kita jauh lebih banyak. Makanya ada satu doa dalam yang istighfar akbar kita, Abu'u laka bi ni'matika alayya. Apa sambungannya ibu? Wa abu'u bi dzambi. Abu'u laka, Tuhan, aku datang ke dunia ini dengan semua nikmat yang Kau kasih, tapi aku gunakan nikmat itu dengan menumpuk dosa.
Apakah pelacur yang melacurkan dirinya tidak tahu bahwa sebenarnya kemaluan yang dia gunakan untuk melacur itu adalah nikmat dari Allah? Dan apa dia kira Allah tidak akan tanya itu nanti? Kenapa kau gunakan untuk sesuatu yang aku tidak suka? Kenapa tangan digunakan untuk sesuatu yang tidak suka? Kenapa mulut? Kenapa mata? Kenapa telinga? Kenapa kaki? Kenapa nikmat digunakan untuk sesuatu yang Allah tidak suka? Makanya doa istighfar akbar itu luar biasa ya. Wa abu bi dzambi faghfirli, wahai Tuhan, aku berdosa itu dengan menggunakan nikmat-Mu Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Fa innahu la yaghfiru dzunub illa Allah, illa Anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kalau Allah tidak mau ampuni dosa kita, siapa lagi yang bisa kita datangi untuk minta ampun? Maka adalah kebodohan kalau kita bertahan untuk tidak minta ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah. Ya, maka ini ada sekitar sisa insya Allah 2 malam, 3 malam sama ini. Kita masih punya waktu untuk banyak-banyak istighfar. Kita ampun kepada Allah dan ingat dosa-dosa kita. Semoga Allah membersihkan kita di Ramadan ini dan tidak ada lagi dosa yang kita lakukan yang besar-besar lah. Kalau yang kecil-kecil rasanya nafsu kita ini kadang-kadang muncul penyakit. Misalnya pergantian nanti pengurus masjid, muncul pula dosa itu. Kok dia pula lagi? Nah, atau kok dia saja? Nah, itu udah bahasa penyakit itu. Bisa berujung pada dosa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.